Hai, halo anak muda dan yang pernah muda. Hashtag kabur aja dulu dan kabur aja mungkin akhir-akhir ini memenuhi dunia media sosialmu. Menurut kamu, perlu nggak sih kita kabur atau kabur aja dulu? Yuk dengerin kita ngobrol berdua di Cerpen Cerita Perempuan bersama saya Emil dan juga Tia. Kamu ini udah jalan-jalan ke luar negeri, kuliah di luar negeri, malah balik ke kampung, ke desa. Apa yang membuat kamu balik ke Indonesia? Dulu ya, luar negeri itu hijrah. Nggak ada tujuan utama waktu itu untuk kabur gitu. Karena dulu tahun berapa ya, udah lama ya, kita juga udah tua. Waktu itu Jogja gempa besar. Jadi aku pikir pulang ke Indo adalah satu-satunya hal yang pengen aku lakukan waktu itu, karena kan kalau terjadi bencana di kotanya keluarga itu kan pengennya sama keluarga Budi ya. Begitu pulang dari luar itu tuh ngelihat Indonesia itu sangat-sangat tertinggal gitu dari semua negara yang aku lewatin aku datengin gitu waktu itu. Ini contohnya sederhana banget ya. Orang kalau terjadi bencana, kalau di negara maju itu yang dibangun yang masa depan, bukan yang hari ini atau yang kemarin. Tapi kalau di Indonesia yang dibangun yang kemarin. Oke, jadi masalah membangun yang sama gitu. Iya, jadi sebetulnya memang orientasinya itu nggak ke masa depan gitu loh. Jadi menurutku ya itu keprihatinan pertama begitu pulang. Orang-orang pada bilang kaget sama Indonesia. Ya oke, wajar, memang itu terjadi. Nyebrang jalan aja bingung caranya nyebrang. Orang kan biasanya fenomenanya kayak gitu ya. Kaget gitu pulang ke Indonesia. Pengennya sih pakai ilmunya apa yang aku punya gitu. Karena waktu aku ada di luar negeri itu yang satu hal yang aku rasa ya, ketika ngunjungin museum itu, Indonesia itu banyak sekali warisan, tapi museumnya kayak gitu-gitu aja. Di luar, hal yang diceritain itu cuma sedikit, tapi itu caranya ngemas itu wah gitu. Jadi kalau menurutku banyak hal yang kekayaan yang ada di negeri ini yang belum diekspos gitu atau dijadikan media untuk diturunkan ke anak cucu. Nah, waktu pulang itu salah satunya aku nggak mau anakku tuh punya nasib atau apa yang aku alami hari ini tuh sama kayak kejadian sama anakku. Itu yang waktu aku pulang sekolah itu pengennya itu. Kalau menurutmu nih ya, yang sudah doktor, gajinya di sana mungkin 100%, balik ke sini berapa? 1%, 10%. Jadi kan secara nominal kan nggak worth it. Iya. Nah, tapi tadi kamu sampaikan bahwa nggak ingin anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti mengalami hal yang sama, nggak lihat ke masa depan, tapi balik lagi ke belakang gitu. Nah, kalau menurutmu sendiri bisa nggak supaya anak-anak ini ya bisa melihat masa depan? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk Indonesia ini yang katanya Indonesia gelap? Ya kalau udah malam ya gelap ya. Atau gelap terus lah. Atau gelap terus. Ya. Menurutmu gimana terus? Apa yang bisa kamu sharingkan untuk mereka? Mungkin nilai kali ya yang nggak bisa diukur. Jadi Value. Iya, value. Karena kalau uang dikonversi itu nggak bisa dibikin persamaan, pembandingnya itu nggak bisa dibandingkan gitu ya. Yang kerasa itu kalau terjadi bencana itu benar-benar nasionalismenya ada, kecintaan sama keluarga ada, kecintaan sama bangsa ini ada. Mau waktu Jogja bencana saya ada 2006 ya itu ya, 2006 kan ke Jogja. 2006 ya? Saya di Jogja itu untuk recovery. Iya, itu. Terus nggak cuma itu, habis itu 2010 Merapi meletus. 2010. Jadi sudah lengkap gitu ya. Jadi waktu bencana itu kerasa sekali kalau mau jadi guru kek, mau jadi apa kek, pokoknya aku pulang bangun negara gitu. Jadi ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Pokoknya
mau apapun aku bisa lakukan, yang penting aku barengan sama keluargaku. Ini masalahnya masalah generasi sih gitu. Jadi dan mobilitas sangat tinggi, jadi kelekatan terhadap tanahnya itu dipertanyakan gitu. Kelekatan sama keluarga, jangankan sama tanah, coba sama keluarga sendiri. Kan nanti ibu juga bisa kalau aku ada di luar negeri gitu kan, pasti pikirnya gitu kan. Tapi kan beda ceritanya, kamu kan punya banyak saudara di sini. Kalau ngomong sama generasi yang sekarang, itu mungkin nggak terlalu berlaku. Maksudnya nggak ada, perasaannya tuh tidak semendalam generasinya kita gitu loh. Iya ya, temenku ada di Indo, iniku ada di Indo. Terus nanti suhunya, temperaturnya, jadi kayak apa ya? Kalau aku ngerasa sih, yang generasi yang sekarang sih kelekatan sama tanah air itu tidak sedalam itu ya sama generasi kita. Jadi tantangannya cukup beda gitu, pendekatannya cukup beda. Kalau bicara tentang membangun negeri, kayaknya berada di luar negeri pun juga tetap bisa membangun negara ini gitu ya. Jadi aku nggak bilang kalau ada di luar negeri itu nggak bisa membangun negara. Jadi itu tetap oke bisa, aja ya? it's fine gitu loh. Cuman memang kalau kamu ada di luar negeri, kalau kamu ada di luar negeri sama ada di Indonesia, kalau kamu ada di Indonesia, kamu akan lebih mudah untuk tahu apa yang dibutuhkan orang, gitu. Karena kamu berada di situ, kan beda ya nilainya ya. Kamu perasaannya. chip in di situ dengan kamu kayak outsider ngelihat dari luar gitu ya, pasti hasil pengamatannya juga beda kan. Iya. Karena video, telepon itu tidak bisa menggantikan nih kedekatan. Apa? Pegang perasaan gitu. Itu human needs ya. Jadi aku rasa sih itu nggak bisa tergantikan gitu. Kalau kita memang walaupun sedih juga ya dia ya. Even kita cuman sekedar ke Vietnam gitu ya. Vietnam itu kan merdeka tahun berapa? 73 gitu ya. 73 ya? Ya itulah 70-an lah. Tapi sekarang kita bisa kesalip gitu. Yang barengan kita Korea aja Korea, 10 kali lipat. Korea itu kalau nggak salah kan 15 Agustus. Kita 17 Agustus 45. Oke, jadi pertanyaannya kenapa kita cukup tertinggal gitu, sedangkan generasi kita nggak cukup membantu kita gitu ya? Itu. Jadi kita perlu mereka lah. Apakah iya di Indonesia kamu nggak bisa jadi siapa-siapa aja? Ya, memang lebih susah. Hidup di Indonesia itu lebih susah daripada hidup di luar gitu. Kalau di luar itu hidup itu lebih mudah. Literatur. Dalam hal akses itu lebih mudah. Kepastian itu lebih Kepastian mudah. Mungkin ya. Kalau saya lebih pada kepastian. Iya, kepastian dan resiko. Kepastian. Karena bisnis di sini penuh dengan ketidakpastian. Iya, jenjangnya jelas gitu ya. Cuman yang namanya persaingan itu di mana-mana sama aja. Nah, kalau Indonesia itu orientasinya investasi, mungkin akan sedikit berbeda. Korea menjajah budayanya kita sekarang. Itu karena dia dari 50 tahun yang lalu dia udah meriset tentang investasi budaya. Jadi dia itu udah berinvestasi sejak zaman kapan gitu loh. Kalau kita terkenal gotong royong, Korea itu lebih gotong royong. Karena mereka tuh patungan bener-bener untuk bangun negara. Jadi inget tuh, perkara investasi tadi. Korea begitu merdeka, mereka langsung investasi ke SDM. Contohnya school meal itu dari tahun 50 kalau nggak salah, Korea. Indonesia baru mau mulai, baru trial kan ke ini. Itu bayangkan, jadi mereka sudah memikirkan anak-anak mudanya dia, anak-anak sekolah dia harus bisa makan dengan layak, karena itu yang membuat mereka pintar. Jadi nih ngomongin soal bisa nggak contribute gitu ya dari Indonesia. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saya ke Taiwan. Bicara tentang school meal, dan itu school meal seluruh dunia, around the world. Jadi ada konferensi internasional tentang school meal program. Kita di Taiwan, kita ditunjukkan bagaimana Taiwan mengelola school meal itu. Jadi mirip sama, hampir mirip lah sama yang dikembangkan di sini kita trial. Jadi ada dapur yang disewa, kemudian yang luar biasa Taiwan.
semuanya 100% should be organic. Jadi pemerintahnya, Kementerian Pertaniannya sudah quote and quote kontrak dengan para petani tersebut. Iya. Di barcode masuk ke dapurnya. Jadi anak SD atau SMP ini makan dari hasil petani A yang dipanen pada tanggal berapa, masuk ke dapur itu diolah, termasuk daging-dagingnya, kemudian masuk sebagian masuk di lab. Jadi kalau besok ada yang keracunan atau apa, dia tahu komponen apa Yang mana? yang Iya, meracuni, betul. dan itu Sekarang- kemudian didistribusikan Iya, ke betul. sekolah-sekolah itu. Dan ternyata Korea itu dari tahun 50, Jepang juga sudah mulai seperti itu, Swedia, Iya. walaupun bentuknya beda-beda ya. Kalau kita compare dengan yang Asia, itu waduh ternyata kita jauh tertinggal. Ini karena saya backgroundnya kebijakan publik ya, jadi di banyak negara kebijakannya satu negara itu dilihat dari apa yang ada di meja makan. Karena itu meja makan adalah proses untuk membentuk satu keluarga, seperti kita membentuk satu negara. Jadi kalau misalnya ada survei di banyak meja makan di Indonesia, atau bahkan banyak keluarga yang tidak memiliki meja makan, berarti ada proses sistem yang mereka terganggu gitu. Dan itu tidak akan bisa membangun negara yang baik gitu. Karena membangun negara itu kayak membangun keluarga. Dari tahun 50-an, karena mereka melihat orang tuh kalau nggak kenyang, maka nggak bisa mikir, Nggak bisa ngapa-ngapain. gitu kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan Yang ada emosi. kerusuhan ya kan. Iya, Benar. betul. Kalau misalnya isu gender, diskriminasi dan lain sebagainya yang jadi prioritas negara itu ya mulai dari situ. Dari meja makan itu. Iya. Apa yang didiskusikan antar anggota keluarga itu berarti yang penting buat rakyat Indonesia. Nah pertanyaannya, apakah benar kita mau membantu rakyat, gitu kan? Atau cari yang ngetren doang, nggak peduli untuk menyelesaikan masalah? Menurut saya kalau kita memang orientasinya masa depan, kita mesti akan niru aja deh, nggak usah kreatif. Iya, copy paste ya. Konsisten, iya. Copy paste aja ya. Iya. Ngapain bikin sistem ya? Iya, kita yang copy mereka itu proses Jangan yang transisinya sekarang, itu. prosesnya tapi. Iya. Ah, oke. Jadi apa jatuh bangunnya mereka sama pembelajarannya mereka. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Kita Termasuk belajar copy dari- paste saat mereka nggak punya uang gitu ya. Oh iya. Iya. Karena posisi yang sama harus di posisi yang sama saat Betul. dananya terbatas seperti ini ya. Betul. Sekarang gini, Indonesia bilang kita itu selalu gotong royong. Indonesia tercermin dari kegotong royongannya. Nah sekarang yang ngambil keputusan itu pada gotong royong nggak? Jadi maksud saya gini loh, kalau apa ya, menanamkan nilai itu mulai dari pendidikan tadi yang Mbak Emil bilang itu, ya itu bagian dari investasi. Dan itu cerminan dari apa yang terjadi hari ini. Jadi kalau misalnya kita akhirnya apa yang terjadi di luar itu terlalu kacau balau, jadi saya mulai dari diri saya sendiri, lingkungan saya dan yang saya bisa. Udah gitu aja. Kalau mau ngomongin kabur aja ya. Iya. Jadi, ya sudah apa yang ada di umur saya sekarang, tugas saya sebagai manusia biasa itu adalah menjaga anak, suami, dan orang tua. Jadi keberadaan saya di Indonesia adalah waktu bersama keluarga itu lebih berharga daripada mencari uang. Sekarang kamu sibuk ngajarin orang membuat master plan tapi di desa. Selama ini setauku master plan itu master plan gedung, master plan tata kota, the big city ya, Iya. misalnya kamu Pokoknya ke area Serpong. komersil. Iya. Iya. Nah, ini kan kamu apa itu? Nah, master plan desa sebetulnya bukan mencari kesibukan juga Mbak Emil. Jadi kalau sebenarnya bertahan hidup. Jadi bukan mencari kesibukan. Nah, ya master plan desa itu sederhananya lebih ke arah gimana caranya lahan-lahan di pedesaan itu tidak hilang. Karena kan proyeksinya dari Bappenas itu kayaknya tahun 2050 tuh cuma tinggal 25% desanya. Nah itu kita ngomongin ketahanan pangan itu berat sekali gitu. Nah balik lagi Mbak Emil,
menurut Mbak Emil gimana? Karena semua aktivitasnya Mbak Emil kan lebih ke arah ke situ. Agroindustri, ketahanan pangan, teknologi pangan, pertanian gitu. Nah, Mbak Emil bisa cerita nggak? Soalnya kan ini bidang ilmu yang nggak ngetren.